Shalom, Shalom, Shalom Bu Murni dan teman-teman yang dikasihi. Pada hari ini, kami akan menjelaskan materi mengenai penggunaan online shop sesuai dengan etika Kristen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Elvira Dwi Wahyulianta, NIM 221810 30 10 49, Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Grace Maintiwaru dengan NIM 2222 10 10 10 10 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Aura Indranata, NIM saya 221 910 301 113. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Kenal Lewaho dengan NIM 2219 10 20 10 34 dari Prodi Teknik Elektro. Perkembangan teknologi yang begitu pesat mendorong setiap manusia untuk terus berinovasi. Salah satunya adalah dalam hal berbelanja atau melakukan perdagangan agar semakin mudah, cepat, dan aman. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan keefisienan dalam melakukan transaksi jual beli yaitu melalui online shop. Toko online atau online shop merupakan suatu proses pembelian barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu dan barang yang diperjualbelikan atau ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website maupun aplikasi. Saat ini, perkembangan online shop melalui media internet sudah menjamur di seluruh Indonesia, sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. Namun, tahukah kalian sejarah awal adanya online shop di Indonesia? Selanjutnya, sejarah. Di Indonesia, online shop pertama kali dibangun oleh Andre Berlis pada tahun 1999 dengan mendirikan forum jual beli bernama Kaskus. Kemudian tidak berselang lama disusul dengan platform jual beli bernama bineka.com. Kemudian, online shopping mengalami perkembangan cukup tinggi. Pada tahun 2010-an, online shop mulai menunjukkan eksistensi dengan menghadirkan beberapa e-commerce lain seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Grab, Gojek, dan sebagainya. Melihat perkembangan online shopping di Indonesia semakin meningkat, pada tanggal 12 Desember 2012 ditetapkan sebagai Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Di sisi lain, online shop juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu seperti hemat waktu. Salah satu keuntungan dalam belanja online adalah bisa menghemat waktu. Tidak bisa dipungkiri, belanja ke toko bisa memakan waktu yang lama. Apalagi jika terkendala jalan yang macet dan banyak antrian, sehingga dengan belanja online kita dapat menghemat waktu. Yang kedua yaitu hemat tenaga. Harus diakui bahwa saat berbelanja dari satu lokasi ke lokasi lain sangat melelahkan. Apalagi di saat tidak ada stok barang yang tersedia saat kita sudah sampai di toko tersebut. Namun, barang tersebut adalah yang kita cari. Yang ketiga adalah hemat bahan bakar. Dengan belanja online, kita tidak perlu mendatangi toko tempat produk dijual, namun langsung dapat memesan barang yang kita inginkan, sehingga dapat menghemat bahan bakar. Dampak positif yang terakhir yaitu 24 jam selalu tersedia, yaitu toko online shop pasti buka 24 jam penuh. Jadi kita bisa membeli atau mencari-cari barang yang kita inginkan pada jam berapapun atau di tempat manapun. Selain dampak positif, online shop juga memiliki dampak negatif, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Contoh dampak negatif online shop yaitu barang yang ingin kita beli tidak bisa kita coba atau kita lihat terlebih dahulu. Nah, saat kita belanja pada toko atau butik, kita bisa mencocokkan ukuran produk yang ingin kita beli agar sesuai dengan keinginan kita. Namun saat belanja di online shop, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena kita hanya melihat gambar yang ada display pada internet tersebut. Yang B yaitu barang yang dibeli tidak sesuai harapan. Membeli barang di online itu tidak selalu memuaskan. Kadang saat orang membeli barang online, barang yang sampai itu berbeda dari yang ditampilkan di gambar. Jadi kita harus memastikannya dengan cara melihat review-review yang ada di tempat tersebut atau testimoni yang sudah tersedia. Selanjutnya, dampak negatif atau kekurangan dari online shop. Yang ketiga yaitu adanya ongkir. Ongkos kirim menjadi salah satu kekurangan dalam berbelanja online. Dikarenakan jika jarak tempat pembeli dan penjual jauh, maka akan membayar lebih banyak uang untuk ongkirnya saja. Dan yang terakhir, ada kemungkinan terkena penipuan. Banyak kasus penipuan yang terjadi saat membeli barang. Contohnya, saat kita sudah membayar, barang tersebut ternyata tidak dikirim, atau barang yang sudah kita beli itu rusak, penjual tidak akan bertanggung jawab. Pada masa saat ini, membeli barang secara online memang sangatlah mudah. Akan tetapi, apakah dengan melakukannya secara berlebihan itu baik? Saya akan menjelaskan etika-etika kita sebagai umat Kristiani dalam hal tersebut. Etika yang pertama itu tidak tamak. Seperti yang kita ketahui, dengan mudahnya mengakses barang atau membeli barang secara online, kita sering sekali menjadi tamak atau membeli barang-barang tersebut secara berlebihan. Dan ini bertentangan dengan yang tertulis pada Lukas 12 ayat 15, yaitu katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak boleh tergantung daripada kekayaannya itu. Yang kedua yaitu tidak serakah. Hampir sama dengan poin pertama yaitu tidak tamak. Tidak serakah juga ditekankan dalam Alkitab, yaitu yang tertulis pada Kolose 3 ayat 5, yaitu karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala.
Pada ayat ini ditekankan kepada kita agar tidak serakah dalam bidang apapun itu. Tentunya itu juga dapat kita kaitkan terhadap hal-hal seperti online shop yang kita melakukannya atau membelinya secara berlebihan. Kita tidak boleh serakah dalam hal apapun. Etika yang ketiga yaitu memuliakan Tuhan dengan penghasilan kita. Kita sering sekali gampang mengeluarkan uang kita, penghasilan kita kepada hal-hal seperti belanja online dan sebagainya. Mungkin ini menjadi self reward bagi kita. Itu tidak masalah, tetapi kita sering sekali berlebihan dalam menggunakannya, sedangkan kita tidak pernah atau jarang berbagi kepada sama. Kita tidak ditekankan untuk memberi persembahan yang banyak, akan tetapi tidak hanya itu, kita harus bisa saling berbagi seperti yang tertulis pada Amsal 3 ayat 9, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan sikap atau etika Kristen yang terakhir yaitu tidak menghambakan uang. Banyak orang yang mengejar materi duniawi semata-mata hanya untuk memuaskan keinginannya. Dan seringkali ketidakpuasan seseorang untuk berbelanja membuatnya menjadi lupa diri dan menomorduakan Tuhan. Namun dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 yaitu, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang. Tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu, sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Hal ini juga berarti bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi yang kami bahas yaitu online shop merupakan salah satu inovasi dalam hal belanja akibat dari perkembangan teknologi. Online shop memiliki banyak manfaat positif, namun di lain sisi juga memiliki banyak dampak negatif sehingga kita harus bersikap selektif dalam penggunaannya. Sikap dalam penggunaan online shop harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta ajaran-ajaran kekristenan. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.